Satu lagi negara Eropa siap mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Malta, negara kecil di Laut Tengah, membuat gebrakan besar di kancah diplomasi internasional. Apa artinya ini bagi perjuangan Palestina dan mengapa keputusan ini menuai kontroversi di dalam negeri? Perdana Menteri Malta, Robert Abela, mengumumkan bahwa Malta akan secara resmi mengakui negara Palestina pada bulan Juni. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa kita tidak bisa menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan ini yang semakin memburuk setiap hari. Mengacu pada pemboman brutal Israel di Gaza, Abela menyebut langkah ini sebagai tanggung jawab moral. Salah satu pemicu utama pernyataan Abela adalah kematian 9 anak dari dokter Palestina Ala Al-Najjar akibat serangan udara Israel di Han Yunis. Suaminya yang seorang dokter terluka parah, hanya satu anak mereka yang selamat. Abela mengatakan, Malta siap menerima Ala dan keluarganya sebagai pengungsi. Abela tak ragu menyebut serangan Israel sebagai serangan biadab yang telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina sejak Oktober 2023. Di platform X atau dulu Twitter, ia menyampaikan, atas nama pemerintah Malta, saya mengutuk keras serangan biadab ini. Malta, menurut Abela, berdiri untuk perdamaian di Gaza, Ukraina, dan seluruh dunia. Malta berencana menyampaikan pengakuan resmi Palestina pada konferensi PBB tanggal 20 Juni 2025. Namun, langkah ini bukan tanpa kritik. Partai sentris Momentum lewat ketuanya Arnold Cazzola mengecam pemerintah Malta karena dianggap menunda pengakuan, menggunakan alasan teknis diplomatik, memberi waktu bagi Israel untuk mengubah fakta di lapangan. Cazzola menyebut tindakan ini sebagai memalukan dan pengecut. Cazzola bahkan menyindir bahwa Malta sengaja menunggu hingga Netanyahu selesai membersihkan Gaza, baru mengakui Palestina ketika semuanya sudah terlambat. Ia mengatakan, pemimpin seperti ini hanya bersembunyi di balik legalisme murahan, dan menegaskan bahwa Malta perlu pemimpin dengan keberanian moral. Pada Mei 2024 lalu, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia secara resmi mengakui Palestina secara bersamaan. Malta dijadwalkan bergabung, tapi menurut Cazzola, menarik diri pada menit terakhir. Langkah itu dianggap mengecewakan dan oportunistik. Jika Malta benar-benar menyusul, maka gelombang pengakuan terhadap Palestina dari Eropa akan makin menguat. Ini akan memberi tekanan besar pada Israel dan sekutunya, serta memperkuat posisi Palestina di forum internasional seperti PBB. Tapi apakah pengakuan Malta akan membawa perubahan nyata di lapangan? Ataukah ini hanya sekadar isyarat moral yang terlambat, seperti yang dituduhkan oleh oposisi? Dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan Malta dengan Israel dan Amerika Serikat di tengah kehancuran dan penderitaan yang terus berlangsung di Gaza? Langkah Malta mungkin terlihat kecil, tapi di dunia diplomasi, setiap pengakuan bisa berarti besar.